Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini merupakan video tugas kelompok mata kuliah umum Bahasa Indonesia kelas 18 dengan dosen pengampu Dewi Angelina MA. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami, yaitu kesalahan penulisan pada makalah karya tulis ilmiah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muayyad dengan akhiran NIM 1002. Saya Muhammad Izul Islami Mahfud dengan akhiran NIM 1008. Saya Nur Rahmadanti Sukadi dengan NIM akhir 023. Saya Nur Evani Zakia Putri dengan akhiran NIM 003. Saya Devina Trirahmawardani dengan akhir NIM 028. Saya Ayuti Agustin dengan akhiran NIM 013. Saya Cahaya Lintang Salsabila dengan NIM akhiran 071. Saya Salsabila Nur Fajrianti dengan akhiran NIM 1018. Saya Marifatun Najibah dengan NIM akhiran 1001. Saya Rohmati Wulandari dengan akhiran NIM 1017. Baik, adapun topik pembahasan pada video kali ini, yaitu kesalahan kata baku dalam KBBI, kesalahan penggunaan kata kapital, pemborosan kata, kesalahan penulisan bahasa asing, dan kesalahan penulisan kata depan. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu pedoman buku besar dalam penulisan LKTI atau penulisan tentang karya tulis ilmiah seperti artikel, skripsi, jurnal, dan lain-lain. Di mana sejarah singkatnya adalah digagas oleh E.S. Haraha pada tahun 1942 ketika Jepang sedang menjajah Indonesia. Kemudian dikembangkan lagi oleh Sultan Zain Muhammad pada tahun 1953. Lalu ada WEJS Purwadarminta yang mengembangkan dengan judul Kamus Besar Modern Bahasa Indonesia pada tahun 1953. Lalu akhirnya negara juga ikut serta untuk mengembangkan gagasan tersebut dengan memunculkan KBBI pada tahun 1988, tepatnya pada Kongres Bahasa Indonesia kelima. Dan sampai sekarang KBBI sudah terbit sebanyak 5 edisi. Yang terakhir tahun 2016, di mana sudah terdiri dari 108.000 lemah. Lemah ini adalah salah satu kata baku yang digunakan dalam kepenulisan karya ilmiah. Baik, selanjutnya di sini ada dua contoh kalimat. Bisa kita lihat di kalimat pertama terdapat kesalahan kata pada subjek yang seharusnya pembenaran katanya yaitu subjek karena kata subjek tidak ada di KBBI. Dan selanjutnya untuk contoh kedua, kesalahan kata terdapat pada kata IPA atau IPA dan pembenaran seharusnya ilmu pengetahuan alam atau tidak boleh disingkat karena di penulisan karya ilmiah tidak semua kata disingkat. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar dalam jurnal ilmiah adalah suatu konvensi penulisan yang mengikuti aturan tertentu. Berikut adalah beberapa panduan umum tentang penggunaan huruf kapital dalam jurnal. Yang pertama, judul jurnal, judul bagian, nama dan lembaga, istilah khusus, kata kunci, singkatan atau akronim, judul tabel, dan gambar. Baik, untuk selanjutnya, contoh dari penggunaan huruf kapital ada pada Sinta 5. Contoh pertama, kesalahan dari Sinta 5, halaman 84, paragraf 1, baris 6, yaitu dengan kalimat, saat ini banyak sekali tren belanja yang muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Karena Indonesia adalah negara seharusnya menggunakan huruf kapital di depannya. Untuk contoh kedua, kesalahan dari Sinta 5, halaman 84, paragraf 4, baris 2, yaitu dengan kalimat yang memiliki perkembangan e-commerce yang selalu meningkat di Indonesia, membuat Shopee memeriahkan pasar transaksi online. Karena Shopee termasuk lembaga atau platform belanja online yang harus menggunakan huruf kapital. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pemborosan kata. Pemborosan kata dalam jurnal ilmiah adalah praktik yang sebaiknya dihindari. Dalam penulisan jurnal, efisiensi, kejelasan, dan ketepatan kata sangat penting. Pemborosan kata bisa mengganggu pemahaman pembaca dan membuat teks menjadi kurang efisien. Pemborosan kata adalah kesalahan berbahasa berupa kelebihan dalam pemakaian kata yang sebenarnya tidak diperlukan. Ada dua jenis pemborosan kata, yaitu yang pertama penggunaan dua kata bersinonim dalam satu kelompok kata atau digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat.
Yang kedua, penggunaan kata keterangan yang tidak diperlukan karena pernyataan sudah cukup jelas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh pembahasan kata. Contoh pertama yang didapat dari Sinta 5 halaman 89 paragraf 2 baris 9, yaitu kalimat insight tentang produk secara kredibel dan dapat dipercaya, dikarenakan customer review berasal dari. Di sini dikatakan pembahasan kata karena kredibel sendiri sudah memiliki arti dapat dipercaya. Jadi kalimat dapat dipercaya bisa dihapus dan menggunakan kata kredibel saja, seperti pada pembetulan. Lalu, contoh kedua pada Sinta 5 halaman 89 paragraf 2 baris 3 yang kalimatnya hanya dengan smartphone-nya saja masyarakat Indonesia bisa membeli barang yang akan dibeli. Di sini dikatakan pembahasan kata karena pada katanya saja sudah memiliki makna smartphone. Jadi yang benar tidak menggunakan katanya dan saja. Seperti kalimat pembetulan yaitu hanya dengan smartphone masyarakat Indonesia bisa membeli barang yang akan dibeli. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesalahan dalam berbahasa asing. Kesalahan berbahasa adalah pemakaian bentuk-bentuk tuturan berbagai unit kebahasaan yang meliputi kata, kalimat, paragraf yang menyimpang dari sistem kaidah bahasa Indonesia baku. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kesalahan penulisan dari bahasa asing. Contoh kesalahan kata yang pertama terdapat pada Sinta 2 pada kalimat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asesmen pembelajaran bermakna dan efektif yang diterapkan di kelas. Kesalahan terdapat pada kata asesmen. Di kata tersebut ada huruf yang kurang dan kata bahasa asing harusnya ditulis miring. Contoh kesalahan kata yang kedua terdapat pada Sinta 3 pada kalimat menerapkan prinsip reader friendly, yaitu mengutamakan pembaca atau peserta didik seperti pilihan bahasa, pesan visual, atau penyajian dan lainnya. Kesalahan terdapat pada kata reader friendly yang harusnya kata tersebut ditulis miring karena merupakan bahasa asing. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang materi kata depan atau preposisi, yakni kata depan yang terletak di posisi depan tepat sebelum kata yang lain. Kata yang lain yang dimaksud di sini adalah kata kerja, kata benda, dan kata keterangan lainnya. Jenis kata depan ada banyak, tetapi kata yang paling umum digunakan adalah di, ke, pada, dan dari. Untuk penulisan kata depan, jika kata belakangnya menuturkan arah, tempat, tujuan, dan waktu, maka penulisannya dipisah, atau aturan dipisah ini dikecualikan untuk kata yang lazim seperti kepada, daripada, dan kata lazim lainnya. Ketika kata depan berada pada judul, maka penulisannya menggunakan huruf kecil. Tetapi, apabila kata depan ini berada di depan kalimat atau kalimat depan dalam judul, maka menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Baik, untuk contoh penggunaan kata depan, kami ambil contoh dari Sinta 5, yaitu berbelanja tanpa harus datang ke toko atau berbelanja secara langsung di tempat. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika kata depan bertemu dengan kata tempat, maka harus dipisah. Berhubung tempat ini adalah kata tempat, jadi antara di dan tempat itu dipisah. Baik, terima kasih kepada kalian semua karena sudah menonton video ini hingga akhir. Dan sekian video presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.